kabarnya nih Bu? Baik Ibu. Oh, syukurlah Bu. Ya, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Erik Kartini Situmorang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan dengan rekan sejawat Saya Nurlela Fitriana, saya guru kelas 4 di SD Negeri 117504 Perkebunan Aik Pamingke. Baiklah Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, di mana nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas, yakni supervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan adapun percakapan pra-observasi ini Bu, dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan dengan tepat. Dan kedua, melalui kegiatan siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi dan dari bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Iya Bu. Jadi Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten dengan memberikan materi berupa video, tumbuhan asli, dan modul ajar. Tujuan saya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik saya. Jadi Ibu akan melakukan diferensiasi konten dengan membuat video pembelajaran, kemudian ada modul ajar dan tumbuhannya langsung, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Nah, untuk memenuhi tujuan belajar tersebut Bu, bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan di kelas? Strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan menyiapkan RPP berdiferensiasi, mencari referensi video pembelajaran, serta menyesuaikan LKPD yang cocok dengan kebutuhan siswa saya. Jadi Ibu sudah menyiapkan RPP-nya ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan video pembelajaran beserta LKPD yang relevan ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu. Kemudian Bu, agar pelaksanaan ini berkembang, pastinya kita harus melakukan refleksi diri ya Bu ya. Dari sini, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, dengan dipilihnya saya untuk diobservasi, saya merasa saya bisa melihat kemampuan saya dalam kegiatan pembelajaran, dapat melihat kekurangan dan kelebihan saya dalam kegiatan pembelajaran ini. Iya, benar sekali ya Bu. Dengan adanya supervisi ini, nantinya besok saya akan mengobservasi Ibu. Itu akan membantu kita dalam meningkatkan kompetensi diri kita dalam proses pembelajaran ini, sehingga proses pembelajaran ini Bu berkembang ke arah yang lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Kegiatan pembelajaran akan saya laksanakan besok Bu, di hari Selasa. Jadi besok Ibu akan melakukan pembelajaran ini ya Bu ya, dengan materi IPA ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Bu Fitri, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran besok melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan dan rencana yang sudah Ibu buat dan Ibu rancang. Terima kasih Bu Fitri atas waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat besok melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Terima kasih kembali Bu Erik.
Enika Elizabeth. Hadir Bu. Imam Maida. Sudah kan? Nah, sebelum kita mulai pelajaran yang berikutnya, saya mau tanya dulu. Kita kemarin belajar tentang perubahan wujud zat atau benda. Ada yang masih ingat? Kalau dia dari padat ke cair disebut apa? Cair. Kalau cair ke padat? Kalau gas ke padat? Gas ke padat? Ayo. Gas ke padat mengkristal. Nah, sebelum belajar coba kita dulu bernyanyi yuk. Nyanyi apa? Tahu lagu Lihat Kebunku?
Ini buah, ini akar, ini daun, dan ini batang. Ini hasil kesimpulan kami. Fungsi dari bagian tumbuhan: bunga, alat perkembangan biakan; daun, alat mengolah makanan; akar, menyerap air dan mineral dari dalam tanah; buah, tempat melindungi biji; batang, alat transportasi. Oke, itu tadi hasil kesimpulan dari kelompok pengamatan. Tepuk tangan dulu, teman. Oke, silakan kembali ke tempat. Fungsinya untuk alat perkembang biakan; daun fungsinya untuk fotosintesis; akar fungsinya untuk penyerapan air dan zat hara; buah fungsinya tempat melindungi biji; dan batang fungsinya alat transportasi. Kesimpulan kami adalah fungsi bagian-bagian tumbuhan dan mereka punya fungsi masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok pengamatan. Nah, tadi semua kelompok sudah membuat kesimpulannya masing-masing, sudah mempresentasikannya ke depan. Nah, sekarang Ibu ada tugas. Siapa yang suka menggambar? Yang suka menulis? Yang suka membuat karya? Oke. Nah, Ibu ada tugas menulis. Yang menulis buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Berarti buatlah kesimpulan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, ini tugas individu, buat di buku masing-masing. Yang suka menggambar, buatlah sebuah gambar tumbuhan lengkap dengan bagian-bagian dan diberi label. Dibuat bagian-bagian buahnya, di mana batangnya, di mana daunnya, di mana bunganya. Oke, bisa? Nah, keluarkan alat gambar kalian. Nah, buatlah sebuah gambar. Untuk kalian membuat karya, kalian cari satu tumbuhan, lalu tempelkan di karton dan buat labelnya masing-masing. Oke, paham? Paham? Buahnya mana? Buah dilengketkan buahnya. Kayak mana lagi yang lain? Bagian-bagiannya masing-masing. Ada akar, ada daun,
dan bahagia. Berjumpa kembali dalam percakapan pra-observasi. Saya Erika Firus Tumorang, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 117504, Perkebunan Air Pamingke, Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Fitriana Panjaitan, dan Bapak PP saya, Pak Marwan Pasaribu. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitri terkait dengan proses observasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana praktek pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Saya merasa gugup dan agak nervous karena baru pertama kali diobservasi oleh rekan sejawat. Tetapi proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan ya Bu ya, ternyata pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu jelaskan kembali Bu mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan? Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil Bu atau tidak? Alhamdulillah sudah berhasil dan juga sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih ada sedikit kekurangan. Jadi masih ada ya Bu kekurangan yang Ibu alami. Menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangan atau hambatan terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Kalau hambatannya pada persiapan dalam proses pembelajarannya, seperti menyiapkan media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang ingin saya terapkan. Dalam menyiapkan media pembelajaran seperti yang Ibu tahu itu memakan waktu cukup lama sehingga pembelajaran yang saya lakukan agak terburu-buru. Oh, jadi seperti itu ya Bu, itu yang terjadi hambatan yang Ibu rasakan. Oke, baik. Adakah Bu hambatan yang lain, misalnya dari segi siswa? Kalau dari siswanya sendiri ya yang saya perhatikan Bu, mereka masih ragu-ragu ataupun malu-malu dan belum percaya diri waktu ingin mengungkapkan pendapatnya. Jadi muridnya masih ragu-ragu atau belum percaya diri ya Bu ketika disuruh untuk mempresentasikan hasil belajarnya ke depan, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terkait hambatan tersebut Bu, menurut Ibu apa penyebab hambatan itu bisa terjadi? Mungkin pada saat itu saya kurang memaksimalkan mereka gitu. Karena saya hanya membatasi pada anak-anak yang mau saja mengungkapkan pendapatnya. Jadi anak-anak yang lain itu jadi tidak mau untuk mengungkapkan pendapatnya ataupun mengutarakan ide-idenya. Jadi Ibu hanya membatasi anak-anak itu ya Bu ya. Jadi tidak semua Ibu tahu untuk anak-anak itu untuk mengungkapkan hasil pemikirannya ya, Ibu batasi seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu apa solusi ke depannya agar hambatan tersebut tidak terulang kembali? Solusinya saya akan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada siswa untuk bertanya, dan juga saya meminta mereka satu persatu untuk mau mengutarakan ide atau gagasannya sehingga mereka nanti akan terbiasa dalam mengeluarkan ataupun mengungkapkan ide-ide, gagasan dan pendapat-pendapatnya. Jadi untuk kedepannya Ibu akan memberi keleluasaan ya Bu kepada murid-murid agar mereka lebih mau tampil berani untuk mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya terkait pembelajarannya seperti itu ya Bu. Jadi kapan Ibu akan memperbaiki hambatan yang Ibu ceritakan tadi? Rencananya pada pertemuan berikutnya akan saya terapkan Bu, itu sesuai dari hasil observasi sebelumnya. Jadi kedepannya untuk pembelajaran berikutnya Ibu akan melaksanakan atau